Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, dengan Sensei Toto. Apa kabar sobat sehat semua, Bapak Ibu Tuan Puan sekalian? Semoga Anda selalu sehat dan sukses. Baik, kita masih melanjutkan video yang sebelumnya tentang penyakit apa saja yang bisa diobati atau bisa diterapi dengan teknik akupunktur. Seperti kemarin, masih episode kali ini bicara tentang penyakitnya dulu ya. Kemudian untuk teknik penusukan teknik akupunkturnya di video lainnya. Kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin udah sampai nomor 20, sekarang nomor 21, penyakit yang bisa ditangani dengan akupunktur. Ya, nomor 21 kolesterol. Kolesterol ini di bidang akupunktur dibilang reak atau dahak yang ini ya, panas lembab yang bisa menyumbat. Itu bisa dibantu dengan terapi akupunktur dilancarkan ya. Kemudian selanjutnya itu kram atau kesemutan. Kram atau kesemutan di akupunktur nanti digolongkan ke sindromnya, misalnya sindromnya termasuk yang dingin, sehingga membuat kram atau kesemutan itu nanti juga dicari tergantung kondisi pasiennya, apakah ada hambatan di peredaran darah atau di meridian dan sebagainya. Itu nanti akan ditentukan baru ditusuk jarum. Kemudian yang ketiga ya, itu MAH atau asam lambung. Ini kasusnya sangat banyak, tua muda, anak-anak bahkan ada yang asam lambung. Sangat banyak, ini bahkan komplikasinya itu sangat kemana-mana, bisa ke lemah jantung, bisa ke insomnia, bisa ke anxiety, ya banyak, bisa ke panic attack dan sebagainya. Itu MAH atau lambung. Ini nanti bisa dibantu dan hasilnya sangat bagus dengan akupunktur dan hasilnya cepat tanpa obat kimia. Yang ke-24 itu migrain ya, migrain itu atau sakit kepala sebelah. Nanti juga sebelum diterapi ditentukan diagnosa dulu seperti apa penyebabnya, dari mana ya. Kemudian yang ke-25 itu mulut miring atau Bell's palsy. Mulut miring atau Bell's palsy ini biasanya disebabkan oleh adanya serangan angin dingin, paling umum ya, serangan angin dingin di meridian pada wajah. Nanti ditentukan tuh nanti di diagnosanya. Misalnya meridiannya apa yang terkena, meridian apa saja, karena di wajah itu kompleks ya, meridiannya banyak. Kemudian penyebabnya apa, gitu. Nanti baru diterapi. Umumnya ini berhasil dengan baik. Kemudian nyeri haid ini nanti ditentukan apakah saat mau haid, saat pertengahan haid, atau saat belakang haid, ya, atau sepanjang masa haid itu nyeri. Nanti dilihat usia, dilihat wajahnya, lidahnya, ini akan ketahuan penyebabnya. Kemudian nyeri pinggang, kasusnya banyak sekali ya. Nyeri pinggang itu bisa pengapuran, bisa dari keseleo, bisa namanya saraf kecepit, penyebab dari kecetit dan sebagainya. Ini banyak kasus dan hasilnya sangat bagus dengan teknik akupunktur. Yang ke-28 nyeri pundak atau frozen shoulder ya. Nyeri pundak atau frozen shoulder atau ke arah bahu ya, pundak sampai bahu, itu namanya frozen shoulder, pembekuan di bahu. Ciri-cirinya adalah orang mengangkat tangan sakit sekali, sangat sulit untuk mengangkat tangan dan nyeri banget. Yang ke-29 itu nyeri wajah atau trigeminal neuralgia. Nah ini misalnya di pipi atau dekat mata, nyeri sekali, itu bisa diterapi dengan akupunktur. Yang ke-30 obesitas atau kegemukan ya, overweight. Ini dengan akupunktur sangat bagus. Nah obesitas ini, ya ini istilahnya sama dengan pelangsingan dia. Istilahnya sama dengan pelangsingan ya. 31 perut kembung. Perut kembung ini bisa semacam mah atau angin yang menyerang ke limpa, lambung atau usus besar. Angin dingin terutama, ini kasusnya banyak. Kemudian 32 adalah rematik. Rematik ini nanti ditentukan tipenya, di permukaan atau di dalam, di persendian atau di tulang. Nah, nanti ditentukan baru diterapi akupunktur. Ketiga, sakit kepala. Sakit kepala ini nanti ditentukan bagian mana, apakah depan, samping, kanan, kiri, atas, atau belakang, occipital. Nah, itu
nanti ditentukan dulu penyebabnya, lokasi dan penyebabnya, baru diterapi dengan akupunktur. Ya. Kemudian yang ketiga, empat itu tentang seksualitas. Seksualitas sangat banyak jenisnya. Apakah termasuk ejakulasi dini, atau disfungsi ereksi, atau lemah syahwat, ya. Banyak-banyak jenisnya. Nanti detailnya seperti apa, baru kita tentukan lewat terapi akupunktur. Kemudian 35, sering kencing atau beser urin. Nah, sering kencing biasanya diderita oleh orang yang penderita awal diabetes atau penyakit lain ya, penyakit ginjal dan sebagainya. Nanti akan ditentukan setelah didiagnosa. Kemudian sinusitis juga bisa dibantu dengan terapi akupunktur ya, rasa nyerinya, peredaran darah dan cairan di wajah agar lancar. Kemudian 37, stroke. Nah, stroke ini pasiennya sangat banyak sekali. Di klinik saya itu 60-70% itu pasiennya itu stroke, menderita stroke ya. Kadang dari ruang 1 sampai ruang berapa gitu ada stroke semua. Sangat banyak. Usia muda dan tua banyak sekali. Nah, untuk stroke nanti tipenya ada 2, pemecahan atau penyumbatan ya. Baru nanti setelah ketahuan ditentukan terapinya, juga ditentukan herbal yang bisa membantu apa. Begitu. Kemudian selanjutnya tentang susah tidur. Ini biasanya sangat bagus setelah diterapi, biasanya efeknya bisa langsung rileks dan mudah tidur, atau insomnia ini bisa cepat tidur, bisa normal kembali tergantung tingkat keparahannya. Kemudian 39, sulit BAB atau konstipasi. Ya. Itu penyebabnya apa? Apakah penyakit kering usus besar, ataukah dari lambungnya, atau dari secara keseluruhan, hati dan sebagainya, atau tipe darah dan sebagainya, atau pola makan. Itu nanti setelah konsultasi biasanya ketahuan. Baru nanti ditentukan bentuk terapinya seperti apa, dengan akupunktur tentunya. Yang ke-40, urtikaria. Urtikaria itu biduran ya, biasanya berkaitan dengan daya tahan ya, terutama terhadap makanan, juga terhadap cuaca, misalnya cuaca dingin. Ini artinya pertahanan dari paru-parunya kurang bagus. Nah, itu diterapi dengan akupunktur. Kemudian vertigo. Nah, vertigo ini sebagai akibat dari suatu penyebab penyakit apa? Misalnya, apakah dari livernya yang ekses, atau dari lambungnya yang defisien, yang lemah, ataukah dari jantung, atau dari kolesterol, atau dari darah kental, atau dari angin. Nah, untuk vertigo ini banyak penyebabnya. Itu nanti ditentukan masing-masing, kemudian juga ditentukan bentuk terapinya dengan akupunktur pun titiknya akan berbeda-beda sesuai dengan sindrom-sindromnya. Ini tentu masih banyak lagi yang bisa dibantu dengan akupunktur yang tidak tercantum di sini. Ini ada 41 ya, ini sudah diakui oleh di PBB ya, WHO, tentang kemampuan akupunktur untuk mengobati penyakit-penyakit ini. Untuk itu tetaplah semangat untuk belajar akupunktur. Tujuannya minimal belajar di sini itu minimal bisa mengobati diri sendiri, mengakupunktur diri sendiri. Yang kedua adalah untuk keluarga terdekat. Ya, belum praktek secara mandiri atau secara penuh, tapi untuk diri sendiri dan keluarga. Itu utamanya. Intinya kita bisa ciptakan Shinsei di setiap keluarga Indonesia. Oke, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu untuk kita dan keluarga kita dan untuk Anda, Bapak, Ibu, Tuan-Puan sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.